Nah, oke, jadi pembahasannya untuk soal ini. Nah, di sini ada beberapa ketentuan atau petunjuk ya, petunjuk kalian mengerjakan soalnya. Jadi bisa ditaros, oke, naon aplikasina atau paket mana yang kita pakai. Yang kita pakainya pada soal adalah paket 1 ya, paket 1. Isinya membuat aplikasi catatan perjalanan sederhana atau aplikasi catatan perjalanan. Nah, lalu platform atau platform yang digunakannya kita menggunakan website ya. Jadi menggunakan web. Jadi maksudnya aplikasinya yang berbasis apa? Apakah berbasis web atau berbasis desktop? Nah, di sini kita menggunakan website ya. Kalau yang desktop itu seperti Visual Basic, lalu Microsoft Access itu menggunakan platform berupa aplikasi desktop. Nah, kalau yang sekarang kita pakainya aplikasi berupa website. Nah, selanjutnya peralatan atau aplikasi apa saja pendukungnya. Nah, atau aplikasi apa saja yang digunakannya. Yang pertama, untuk kode editornya kita menggunakan Notepad++ ya. Nah, sebetulnya ada beberapa macam untuk kode editor. Ada Visual Studio Code kalau yang dicontoh ya, Visual Studio Code. Ada juga Notepad biasa ya, tapi kalau Notepad biasa itu tanpa platform yang lain. Selanjutnya untuk web server offline-nya kita menggunakan Exam. Nah, jadi kita punya server offline menggunakan Exam. Selanjutnya untuk web browsernya atau kalian menjalankan aplikasinya di mana? Kita menggunakan Google Chrome ya. Nah, kebetulan yang dipasang di semua komputer yang ada di sini menggunakan Google Chrome. Jadi nanti ketika ditanya sama asesor atau pengawas, kalian jawabnya menggunakan aplikasi ini. Kode editornya menggunakan Notepad, lalu web servernya offline-nya menggunakan Exam, lalu web browsernya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, untuk bahasa pemrograman yang digunakan kita menggunakan dua ya, ada PHP dan HTML. Nah, PHP itu untuk fungsinya atau fungsi perintahnya, HTML untuk tampilannya nanti. Jadi digabungkan. Selanjutnya, setiap data diambil dan dikirim ke dalam file TXT. Nah, ieu mah contohna nama filenya text.txt. Nah, jadi file disimpan dan dikirim ke dalam file TXT. Nah, ini bergabung atau berhubungan dengan yang ini ya. Penyimpanan tanpa menggunakan database. Jadi file atau inputan yang kita simpan itu disimpan dalam file .txt. Jadi penyimpanannya tanpa menggunakan database. Seperti contoh untuk penyimpanan akun atau daftar akun yang kita daftarkan pada pengguna yang baru itu menggunakan atau disimpan dalam file config.txt. Selanjutnya di sini ada keterangan lagi, file data login dan catatan disimpan pada file yang berbeda. Nah, jadi berbeda ya. Jadi ada file data login atau user ya, akun yang kalian loginkan, dan catatan berbeda ya. Ada file akun, ada file catatan. Itu disimpan pada file yang berbeda. Nah, perbedaannya seperti ini. Jadi satu akun catatannya dapat lebih dari satu. Jadi misalkan akunnya akun punya Rizky. Nah, catatannya ada beberapa catatan. Misalkan catatan yang pertama, Rizky berangkat ke Jakarta pada hari kemarin itu hari Senin ya, tanggal 18. Nah, lalu sekarang berangkat lagi ke Bandung. Nah, berarti kan satu akun bisa lebih dari satu catatan. Dan disimpannya tetap dalam file .txt, tetapi filenya berbeda. Selanjutnya, data login disimpan dalam file config.txt yang tadi kita bahas ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau data login disimpan dalam file config.txt, lalu data perjalanan atau data catatan ya disimpan dalam file catatan perjalanan. Atau
kalian sudah dirubah ya menjadi nama akunnya masing-masing. Selanjutnya untuk pengolahan data menggunakan array. Nah, ini array itu seperti penyortiran atau pemilihan data yang tersusun yang sudah kita praktekkan. Nah, tambahannya ini sebagai tambahan nilai, implementasikan sesuai dengan kaidah dasar desain grafis yang sudah kita praktekkan dimulai dari 3 minggu kemarin ya, atau 1 bulan sebelumnya. Dari mulai proporsi, irama, kesatuan, keseimbangan, dan harmoni. Ini mah bahasa istilah kaidah dasar desain grafisnya. Inti nama, jadi kalian mendesain tampilan semenarik mungkin dan seenak dipandang mungkin ya. Jadi tidak seperti backgroundnya warna hitam tapi tulisannya warna hitam. Itu kan tidak kelihatan nantinya. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini gambaran sederhananya. Untuk menjalankan aplikasi, yang pertama daftar akun baru dan login masuk. Lalu yang kedua input data perjalanan. Yang ketiga melakukan pencarian data. Dan yang terakhir melakukan pengurutan data. Oke, gambaran aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, kita masuk atau cara menjalankan langkah awalnya, kita masuk dulu ke tampilan login ya. Tentunya dengan memanggil server lokal pada penyimpanan kalian atau pada server lokal yang kalian buat. Nah, contohnya seperti ini. Bapak buat server lokalnya dengan nama latihan ujikom 2022. Lalu nama file loginnya login.php ini dipanggil. Kalau kalian mungkin kalau sudah ada yang berbeda, misalkan ujikom lalu nama kalian lalu login.php. Nah, kurang lebih seperti ini langkah yang pertamanya. Selanjutnya kita daftar dulu ya kalau belum mempunyai akun. Jadi kita daftar terlebih dahulu jika belum mempunyai akun. Jadi kita daftar dengan mengisikan NIK. Selanjutnya nama lengkap. Misalkan nama lengkapnya Bayu. Lalu klik saya pengguna baru. Nah, nanti akan ada pesan atau keterangan seperti ini. Anda berhasil mendaftar. Lalu tinggal klik OK. Nanti kembali lagi ke menu login ya. Nah, selanjutnya sebelum login disarankan kalian melihat dulu penyimpanan hasil daftar yang tadi. Jadi jangan dulu login ya. Kalian lihat dulu apakah muncul file config.txt-nya. Nah, harusnya kalau sesuai prosedur dan sudah sesuai cara penulisan codingnya, nanti di sini muncul ada file yang baru namanya config.txt. Nah, file ini bisa kalian buka untuk mengecek hasil pendaftaran akun yang tadi kita buat. Bisa dibuka menggunakan Notepad atau menggunakan Notepad++. Nanti ada keterangan seperti ini. Ini adalah akun yang baru yang tadi kita daftarkan. Nah, catatan tambahannya, untuk satu baris ini digunakan untuk satu akun ya. Kebetulan yang punya Bapak di sini ada 6 akun ditambah dengan yang tadi ya, 6 akun teh. Nah, berarti akun yang terakhir ini bisa kita loginkan kalau sudah masuk ke file config.txt. Oke, kita loginkan atau kita masuk menggunakan akun yang tadi kita daftarkan. Lalu klik masuk. Nah, setelah itu kalau berhasil masuknya nanti akan masuk ke menu home.php. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini. Mungkin sebagian ada yang berbeda ya karena desainnya berbeda-beda. Nah, pada menu home ada beberapa menu utama yang terdiri dari menu home yang ada di sini, lalu catatan perjalanan dan isi data. Untuk menu home nanti akan ada muncul keterangan selamat datang, lalu di sini nama akun yang diloginkan atau akun yang login. Nah, contohnya seperti ini, selamat datang Bayu. Berarti ini adalah akun punya Bayu di aplikasi Peduli Diri. Lalu selanjutnya kita boleh mengklik catatan perjalanan. Nah, tapi isinya masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena Bayu adalah akun yang baru dan belum mempunyai catatan perjalanan. Maka dari itu
kalian langsung saja masuk ke isi data jika penggunanya adalah pengguna baru. Nah, lalu masukkan datanya terlebih dahulu di sini. Misalkan kita masukkan datanya, contohnya hari sekarang saja ya, supaya lebih mudah. 4 2022. Lalu waktunya misalkan tadi jam 9. Lokasi yang dikunjungi misalkan Jakarta. Cari pisahnya Jakarta tuh enak terus di dia deh. Suhu tubuhnya misalkan 34. Lalu simpan. Nah, cara pengerjaannya atau cara penginputan catatan perjalanannya seperti ini. Jadi inputkan tanggal, lalu jam, lalu lokasi, dan suhu tubuh. Untuk tanggal kalian bisa dengan option yang lain tanpa mengetikkan di sini dengan mengklik ikon kalender di sini. Nah, nanti muncul ya. Tinggal klik mau tanggal yang mana, misalkan tanggal 18, otomatis akan terisi. Lalu simpan. Nah, nanti akan ada keterangan catatan berhasil disimpan. Oke. Nah, akan kembali lagi ke tampilan isi data. Selanjutnya, kita bisa lihat hasilnya di sini di menu catatan perjalanan. Nah, sekarang sudah muncul ya hasilnya. Jadi catatan perjalanan yang punya akunnya Bayu. Nah, di sini sudah muncul. Ini catatan perjalanan yang pertama kita simpan atau inputkan. Tanggalnya tanggal kemarin, waktunya jam 9, lokasi yang dikunjunginya Jakarta. Suhu tubuhnya 34. Nah, untuk mengurutkan data, dikarenakan datanya baru satu ya, maka kalau kita pilih yang manapun tidak akan berubah ya, karena datanya baru satu. Nah, supaya terlihat nanti menu urutkan berdasarkan lokasi ataupun yang lainnya, kita harus inputkan lagi data satu lagi, tapi dengan isian data yang berbeda. Misalkan datanya data yang sekarang, waktunya juga yang sekarang misal. Lalu lokasi yang dikunjunginya SMK Al-Fatah. Lalu suhu tubuhnya misalkan 36. Lalu simpan. Nah, kita masuk lagi ke catatan perjalanan. Nah, sekarang ada dua data ya. Jadi datanya sudah masuk. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa urutkan dengan memilih berdasarkan apa. Nah, ada tanggal, ada lokasi, suhu tubuh, dan waktu. Misalkan kita pilih sesuai lokasi terlebih dahulu ya. Bapak terus jalannya. Tadi juga anu karobi. Nah, harusnya nanti kalau kalian pilih sesuai lokasi, maka SMK OS ya, tetap ya Jakarta yang paling atas. Lalu kalau tanggal juga sama. Oh iya, datanya tetap sama ya. Oke lah. Ini tanggal 18, jamnya jam 9. Ini Jakarta, J sama S berarti awalnya J dulu ya. Oh, tetap ya urutannya ini. Tetap Jakarta tetap yang paling atas. Kita masukkan aja satu lagi datanya. Tetap yang sekarang datanya harus yang berbeda ya. Nah, jam 10 saja. Oke, sekarang 35. Ternyata datanya berurutan semuanya. Oke, sekarang kita cek di sini. Sekarang kita rubah menggunakan waktu. Nah, berjalan ya, karena tadi datanya ternyata sama urutannya. Nah, kalau yang sekarang sudah ditambahkan lagi data yang baru ya. Nah, kalau kita pilih urutan berdasarkan waktu, maka waktu yang paling awal akan berada di paling atas. Selanjutnya, kalau kita pilih lokasi, nah, maka urutan alfabet paling kecil akan ada di atas ya. Karena ini awalnya J, maka J paling atas. Kalau ini SMK ya.
Selanjutnya kalau suhu tubuh ini sudah berurutan suhu tubuh ya. Berarti yang paling berbeda itu tanggal. Ini juga sudah berurutan ya semuanya. Kalau inputan seperti ini ya. Nah, ini kalau inputan yang pertamanya Jakarta, inputan yang kedua SMK, inputan yang ketiga Jakarta. Kalau kita susunkan misalkan sesuai waktu, nah maka SMK yang paling akhir ya, karena waktunya tanggal sekarang. Ada yang kemarin nih. Nah, datanya cukup sama semuanya ya. Kalau mau berbeda kita coba menggunakan akun yang lain. Nah, kebetulan ini akunnya lumayan berbeda sekali ya. Nah, ini tanggal 22 Februari, ini tanggal 21, ini tanggal 19, ini tanggal 14, ini tanggal 18. Tinggal kita pilih saja sesuai apa urutannya, apakah sesuai waktu. Nah, maka akan berubah, waktu yang paling awal akan berada di atas. Lalu sesuai lokasi, nanti akan berubah sesuai dengan alfabet yang awal. Lalu kalau suhu tubuh, maka suhu tubuh yang paling rendah akan ada di paling atas. Selanjutnya tinggal kita logout saja. Nah, tambahan mungkin di sini ada tombol untuk profil. Nah, profilnya bisa kalian sesuaikan dengan profil kalian. Oke, gambaran singkatnya seperti itu ya. Jadi nanti ini videonya akan di-share di grup buat kalian menghafal. Minimal kalian sampai sana ya. Jalan dari awal daftar, lalu login. Setelah login, kalian isi data. Setelah isi data, menampilkan data di catatan perjalanan. Cukup mudah ya langkah-langkah menjalankan programnya dan tidak terlalu banyak juga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?